Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi di channel Diko Squad. Kali ini ada pembahasan yang menarik. Kemarin kita sudah bahas tentang Fish Air tune up di bagian kopling dan kawan-kawannya. Kali ini kita akan bahas Fish Air Sporty balancer suka-suka. Oke guys, seperti apa sih Fish Air Sporty balancer suka-suka? Mari kita tanyakan kepada Bapak Bawor. Bapak Bawor. Halo anak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Agak kareba. Saya kali ini mau bahas Fish Air Sporty balancer suka-suka kakak. Oke, semalam kemarin saya sudah buat video tentang bagaimana cara bikin balancer tune up dengan segala keterbatasan di kerkas full cloth. Nah, kenapa yang Fish Air standar justru saya pakai kerkas yang panjang? Saya sudah utarakan kemarin, nonton video yang kemarin tentang kerkas Fish Air full cloth. Intinya satu, saya jelaskan lagi bahwa untuk Fish Air Sporty yang ini ya balancer bisa atur sendiri, enak. Biasa. Musuh apa ya? Iya. Musuh kayak anak musuh. Iya. Ini balancer saya, oke? Oh. Itu yang dinamakan balancer suka-suka ya Pak? Balancer suka-suka. Bobotnya terserah kamu. Standarnya 1 kilo. 900 gram 1 kilo. Ini sekarang berapa? Coba ini tolong tuh. Cas iku tuh di restart tombol on off bejat. Oke. Aduh, keberi timbangan sih lah. Stop. Es 444 dikurangi 9 435. ya 435 430 gram standarnya 1 kilo. Berarti saya kurangin sekitar 570 gram. 570 saya kurangin, masukin ke sini. Dan magnet saya masih standar ini, magnetnya ini 12 gram 13 gram. Oke, sekitar 1 kilo ya, dipotong 15 gram. 1 kilo 15 gram. Pertanyaannya, apa jadi nggak geter om? Tentu tidak. Kenapa? Karena memang aslinya ada balance-nya. Kalau di sini kalian cuma bermodal gear doang, itu terlalu enteng. Sekarang ini diberatin agar tidak terlalu timpang antara kiri dan kanan. Ya, terus yang dimaksud balancer suka-suka pada motor ini adalah apa? Kalian bisa lihat space ruangannya antara balancer dengan rumah kopling masih jauh sekali. Oke. Kamu bikin balancernya tebal bisa. Oke. Kamu bikin balancernya diameternya seperti mangkok standarnya pun bisa sebesar ini. Bisa. Oh iya. Karena sebesar ini pun tetap masuk di lingkaran blok kopling. Nih, masuk nih. Oh, kan? Masuk nih. Oh, kan? Jadi ini yang disebut balancer suka-suka. Tidak usah pusing. Kalau di Fish Air full cloth ini, di saat kamu menghitung secara perhitungan rumusmu yang entah dari mana nggak tahu ya, bebas sih ya masalahnya, kamu ketemunya harus 500 gram, ternyata dimensinya serba susah, butuh tebel mentok di rumah kopling di sini ya, butuh gede nabrak di rumah Pompauli ini, butuh tebel nabrak ini nih. Nah itu tuh sempit kan, susah. Kalau ini bebas, mau berat berapa ya, aduh cemantel lah. Nah, tinggal kalian setting di situ. Terus alasannya kenapa kok saya tidak menggunakan balancer yang super ringan atau 300 gram atau 250 gram sama dengan Fish Air itu? Karena ini motor standar, butuh torsi karena magnetnya berat, maka sininya pun harus ikut berat. Biar apa?
Dia memang lemes, motor standar itu lemes dibanding motor tune up di RPM bawah. Tetapi diharapkan nanti kalau sudah bisa lari di atasnya nggak kalah. Makanya apa? Kalau kalian lihat hasil lomba catatan waktu, Fisher tune up kenceng-kenceng buat rasanya ya. Saat lewat di depanmu keluar dari tikungan kenceng-kenceng, tapi padahal atasnya nggak kenceng, masih kenceng Fisher standar. Itu kenapa catatan time-nya hanya beda paling 1 atau 2 detik antara yang tune up, misal 51 detik, yang ini 49 detik, kebalik 53 detik, lebih kenceng ini 1 atau 2 detik doang. Perbedaannya hanya di RPM bawah, ini lebih galak, yang ini lebih lemas, ini atasnya rata karena kurang torsi, yang ini atasnya luar biasa. Udah, ada yang mau tanya nih masalah balancer? Yo, balancer standar. Banyak loh pertanyaannya. Pak, mau tanya nih. Untuk standar, Fisher standar. Kapan menentukan berat si balancer itu sih, Pak? Kan kadang harus disesuaikan dengan portingannya, powernya seperti apa, balancernya baru ketemu. Misal balancernya beratnya 5 kilo, itu ya nggak masalah, Pak? Ya nggak masalah kalau memang mintanya 5 kilo. Dan terus cara tahunya ya, ini minta balancer berapa? Oke, patokannya kalau yang Fisher full fluid itu kemarin buat yang terberat yang mungkin bisa dipasang. Kalau di Fisher ini buat bobotnya seperti standarnya. Karena tidak mungkin torsinya segede motor standar, karena trek balapnya itu tidak mungkin trek lurusnya sepanjang jalan raya. Jadi buat dulu seberat standarnya, yaitu sekitar 900 gram. Habis itu dicobain motornya. Patokannya yang dicari adalah RPM bawahnya terlalu berat, baru kalian tipisin, baru kalian kurangin sampai RPM bawahnya dirasa cukup ya. Tanpa menghilangkan power di RPM atas. Jadi bawahnya udah cukup, atasnya dicoba. Jadi jangan cuma nyari bawahnya doang sampai enteng banget, nanti atasnya hilang. Jadi caranya buat bobotnya seperti standarnya dulu, habis itu dikurangin sampai ketemu. Berapa kenaikannya per 100 gram? 900, turunin 800, turunin 700, turunin 600. Nah, mulai dari 600 kamu boleh turun 50 gram, 50 gram, 50 gram. Gitu ya caranya. Untuk berarti ya, Pak, untuk khalayak orang-orang yang bukan bengkel nih, orang-orang manusia-manusia yang awam, ya, yang belum tahu balancer. Kan terkadang di bengkel kan, saya mau bikin sebuah Fisher standar balancer segini, saya harus setting bubut 100 gram, turun lagi, bubut lagi sampai ketemu. Nah itu berarti kan kalau dirupiahkan makan banyak biaya, Pak. Betul, betul sekali. Tapi kepuasan tidak bisa dibeli, gitu loh. Itu yang akan menjadikan balancermu mahal bagimu. Andai kata ini dibayar orang karena ngelihat motormu luar biasa terus dibayar orang, kamu mau bayar berapa? Aku habis bubut aja 10 kali 30.000, 300.000 bubutnya doang, gitu loh. Belum ongkos bikin balancernya. Kameramennya ngobay gas sama balancer ke. Tapi balancermu dipakai di orang belum tentu cocok padahal. Ya itu yang sering saya bilang. Saya bikin istimewa untuk saya. Dibayar orang terus dipakai terus nggak istimewa, marah-marah. Loh, saya buat saya bukan buat kamu, gitu loh. Ya. Jadi ini akan menjadi mahal meskipun bolak-balik bubut, tetapi kepuasan akan kamu dapatkan karena kamu riset sendiri. Apa maning? Balancer. Ini saya bikin semua loh, ini bikin. Saya gerinda bikin, intinya kamu bikin kaki empatnya ini dia span di situ. Tuh. Oke. Udah, Mas dia mau tambahkan nggak balancer ini baru berapa menit nih? 10. Oh, baru 10 menit itu Mas suruh nambahin. Suruh cerita apa adanya aja. Nih, Pak,
Hiburan tinggal bubut kayak. Kayak tadi udah tanya belum? Kalau misalnya treknya panjang atau trek kampung balancer itu perlu nggak digedein atau apa, maksudnya bikin balancer itu menentukan sirkuit juga enggak ya? Tapi ya tanyakan sama Bawo. Tahu saya kalau baca-baca sih iya, apakah itu benar apa enggak? Kalau kita browsing baca kan kurang puas ya, jadinya ya kalau ada yang bisa ya kita tanyakan, atau ada yang lebih tahu yang kita tanyakan biar jawabannya itu matang. Betul enggak? Betul ya. Ya. Nanti tungguin sebentar ini. Nah ini ruangannya masih banyak banget ya. Nih Mas Krisna, kamu pernah lihat nggak motornya siapa itu ya, yang motornya terbang motornya masih bikin terbang tapi terbangnya itu lama. Oh iya. Semut, terbangnya semut gitu. Ya semut. Kalau menurutmu kira-kira balancernya main gak ya? Balancernya main atau Mas? Tahu nggak pakai berapa? Ya nggak tahu itu. Ya. Karena saya kalau balapan nomor 1 pasti saya duduk di tempat orang sekrut. Kadang suka lihat ngintip apa sih yang disekrut apa, kayak apa sih. Pasti saya duduk di meja sekrut. Walaupun bukan panitia, cuma nonton. Berarti kemungkinan biar apa masukin gigi terus bilinnya panjang atau semut, berarti balancer juga mempengaruhi kinerja itu ya. Iya, mempengaruhi Mas. Ya nantilah tanyain sama Pak Bawor yang lebih tua daripada kita ya, atau lebih wawasannya lebih luas. Jadi kita tanyain sama Pak Bawor sambil nungguin Pak Bawor dulu. Kita mau ngobrol apa ini Mas Chris? Ngobrol seputar ini aja Mas Marcel. Apa? PCR standar sebelah kanan dan kawan-kawannya. Mas, kalau untuk ini kan PCR standar, apakah ada balancer aftermarketan gitu? Misalnya, wah kayak ribet, males beli terlalu lama, males bikin terlalu lama, belilah. Ada nggak Mas kira-kira Mas? Ada Mas. Iklan lagu saya. Ada. Tapi saya iklan di mana Mas belinya Mas? Di Racing. Oh. Jadi kalian bisa menentukan, Mas, aku pengen balancernya beratnya segini. Buat motor ini kalian bisa cek WA aja dulu. Waduh, iklan ini. Mas Marso mau tanya lagi nih. Menentukan sebuah berat balancer, apa saja yang harus diperhatikan nih Mas? Misalnya dari magnet kah, atau portingan kah, atau head kah, apa yang lain gitu, faktor-faktor pendukung untuk balancer apa Mas? Kalau menurut saya itu ya, kenapa orang balancer pada dirubah-rubah itu biasanya itu menentukan dari power si mesin kamu cobain. Misalkan kita bikin motor road race ya, motor road race kan udah bikin kayak gini, balancer udah dibikin, mananya udah dibikin, terus kita cobain. Terus dengan sirkuit segitu, sirkuit bisa dibilang trek panjang lah ya, dengan balancer seperti itu belum kita reset, terus dikiranya kok motornya naiknya lama banget gitu ya, waduh kayaknya ini keberatan itu bubut. Itu berarti menentukan balancer itu dari power Mas. Berarti power mesin dari portingan dan lain-lain lah ya. Dari nih Pak Bawor datang nih Pak Bawor, ada pertanyaan dari netizen ini Pak. Ya. Apakah sebuah berat balancer dipengaruhi oleh panjangnya trek lintasan atau bentuk lintasan? Berpengaruh nggak Pak? Misal treknya terlalu banyak tikungan, trek panjangnya sedikit, Ya.
Kalau nentuin balancer itu lebih kepada trek lurusnya, bukan trek belok-beloknya. Jadi kalau trek lurusnya bukan banyaknya, tetapi panjangnya. Pak, bisa kasih bocoran sedikit nggak sih Pak? Untuk trek panjang, balancernya kadang seperti ini. Untuk trek pendek, kadang balancernya seperti ini. Ya sebenarnya itu tidak pasti berapa ini. Misal kalau ini aja lah ya, ini saya buat tadi berapa yang angkanya? 430. Ya, ini untuk trek panjang maksimal 200 meter. Maksimal. Tapi tidak begitu efektif. Dia efektif di 100 meter, 150 meter dia efektif. Untuk treknya panjang banget, misal main di Sentul, main di mana, ini terlalu ringan bro. Begitu ya. Iya. Terus tadi ngomong apa ini orang ini pas saya nggak ada ini orang ini ngapain? Iya ngomong itu apa? Apakah balancer membuat balancer menentukan lintasan? Ya, menentukan. Nah, pertanyaannya, kalau Fisher full cloud, lintasannya panjang banget, balancernya hanya bisa segitu. Terus kamu main di mana? Iya gue aku kaku. Main di power Pak. Main di Power. Jadi kalau kamu benar-benar perhatikan untuk motor tune up, trek-trek panjang, Iya. atau sirkuit-sirkuit besar, satunya begitu 4 tadi begitu. Gigi rasionya yang dimainkan. Oke. Begitu saja. Selamat sore. Terima kasih yang sudah nonton. Ini sudah mau maghrib. Saya mau mandi, mau sembahyang dulu. Terima kasih. Kakak, coba kamu tutup sebuah konten ini kakak. Oke, terima kasih guys yang sudah mengikuti channel Diko. Semoga bermanfaat. Gimana tadi pembahasannya? Semoga membuat inspirasi kalian. Terus dukung terus channel Diko Suka. Terima kasih. Alhamdulillah sudah datang kakak. Udah pinter nih. Iya. Oke guys, pantengin terus channel Diko Suka, masih ada pembahasan-pembahasan yang menarik lainnya. Terima kasih.